Nah ini yang ini tampilan video, cuma yang ini profile. Yang untuk lampiran KKP atau skripsi tunggu satu lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah laporan KKP atau skripsi yang dibuat di Widuri, Wiki Aidu Raharja iLearning. Berarti kita nggak usah copy paste filenya ya, dari satu komputer ke komputer lain, tapi ini kita bisa edit langsung secara online. Jadi kita bisa edit kemana aja, langsung disimpan. Misalkan kita pergi kemana lagi, oh iya ingat laporan, gitu kan, mau edit, ya kita tinggal buka Widuri ini saja. Mungkin tadi sedikit dong ya perkenalannya. Untuk penyegar, pembuka, daripada sepi. Nah terakhir ya, di session terakhir Bang Jali mau joget. Dan Irwan ya menyampaikan tentang iLearning dan iLearning Plus ya. Nah ini kita coba perkenalan dan kenapa nanti Anda harus menggunakannya, karena nanti kedepannya itu seperti apa. Nah kita lihat di sini bahwa saya close dulu ya. Nah slide presentasi seperti ini. Oke, ini pendahuluannya. Jadi kita sedikit ilmiah tentang nanti arahnya ke metode pembelajaran. Ya jadi IQ itu ya udah tahu IQ dan EQ kan? Kemudian ada juga SQ kan? Ya. Nah di sini berdasarkan penelitian ya bahwa IQ atau IQ kan, intelligent quotient, ini menjadi tidak signifikan ya terhadap kesuksesan seseorang ya. Jadi adanya kecerdasan lain yang menentukan ya ke depannya. Nah ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa tim peneliti ya, dari berbagai negara, bahwa IQ tidak cukup untuk mendukung keberhasilan seseorang, terutama bagaimana nanti dia setelah dia lulus kemudian bergabung di masyarakat, dan bagaimana nanti yang berperan itu seperti apa. Nah yang paling berperan adalah ternyata EQ dan faktor lainnya. Jadi IQ itu hanya 20% ya. Ini berdasarkan penelitian dari Goleman ya. 20% itu IQ, dan EQ dan faktor lain ini 80%. Jadi bagaimana peran EQ ini sangat tergantung terhadap keberhasilan. Nah, di sini dilatar belakangi oleh dua perbedaan ya antara fungsi otak kiri dan otak kanan. Ya, kita lihat di sini perannya. Nah, ternyata menurut penelitian juga bahwa hampir sebagian besar pendidikan formal, ya baik itu di sekolah ataupun di perguruan tinggi, ini banyak mengandalkan fungsi otak kiri, ya. Jadi bagaimana mengasah otak kanan itu jarang dilakukan, ya di pendidikan formal. Nah, sementara untuk peningkatan daya saing lulusan, ya, jadi bagaimana peran dari di sini kebijakan pemerintah, bahkan mungkin kampus atau sekolah, misalkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian bisa juga pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini, dan seterusnya ya, sampai proses kerjasama dan seterusnya menghasilkan lulusan dan dia siap terjun di dunia karir.
Nah, belum banyak berpikir, berimprovisasi terhadap metode kuliah. Nah, di sini ada yang namanya metode kuliah, yang lingkaran biru, lingkaran hijau. Ya. Sengaja salah supaya kalian ngantuk atau enggak gitu. Bisa, bisa. Nah, kita lihat di sini. Metode kuliah yang sering dilakukan, ya, maksudnya di beberapa perguruan tinggi, ini biasanya dengan metode ceramah. Nah, berdasarkan penelitian juga, kalau metode ceramah ini kelasnya bisa ngantuk, ya seperti ini ya. Kemudian mahasiswa bersifat pasif, diem aja begitu, ya. Kemudian sulit mengikat daya konsentrasi, ya konsentrasi bisa buyar. Ya jasadnya di sini, arwahnya di rumah, ya atau di mall, ya. Kemudian mahasiswa jarang membaca kecuali mendekati ujian, benar nggak nih? Ya. Kemudian kelelahan otak dalam menyerap pelajaran. Nah biasanya dalam kondisi tertentu itu bisa menurun ya daya konsentrasi. Kuliah bosan, kelas kosong, kelas tidak diminati. Nah biasanya kalau kelas diminati, kalau kita kuliah itu biasanya mahasiswa langsung ke depan city. Ya. Nah ini latar belakangnya juga ya. Jadi ada dua variabel yang kita coba analisa. Speaking, sebenarnya itu ada speaking ya, karena ini beda formatnya seharusnya di MacBook ya. Speaking dan listening. Ini kelemahan sistem pertama. Kemudian kita akan coba rancang metode pembelajaran baru. Nah kita juga maksudnya melakukan literatur review ke beberapa penelitian sebelumnya. Ini kalau mahasiswa belajar ya hanya membaca itu 10% daya serapnya. Ya. Apa yang saya jelaskan seperti ini ya, nanti kalian paling-paling tahunya tadi ya. Hanya beberapa persen aja yang kalian ingat. Ya, itu 10%. Ya, kemudian 20% itu mendengar, 30% dilihat. Apa yang dilihat? Universitas Gunadarma. Lalu ada juga alasannya itu kurangnya mahasiswa di perguruan tinggi swasta justru disebabkan oleh kampus mengabaikan mutu kualitas pendidikan. Inilah alasan-alasannya mengapa perlunya ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan mutu kualitas lulusan nantinya. Ya ini studi empiris ya, jadi data dan fakta yang ada di baik itu dari penelitian sebelumnya bahkan dari surat kabar. Nah untuk itu perlu perubahan ya, evolusi. Nah seperti ini. Perlu metode baru. Nah seperti apa sih metode baru, ya kan? Nah kita lihat di sini ada kita media pembelajarannya menggunakan iPad. Jadi di sana kita bisa belajar menggunakan iPad, serta di samping itu kita bisa bermain-main juga di iPad. Pokoknya banyak aplikasi yang menyenangkan di iPad, kayak gitu. Mungkin belajarnya bermainnya bukan bermain game-game biasa ya, mungkin buat meningkatkan imajinasi kita, kreativitas kita juga, kayak gitu. Jadi bisa menyeimbangkan kerja sistem otak kanan dan otak kiri, nggak hanya otak kirinya aja. Iya, stres lama-lama. Kalau otak kiri itu intelijensi, sedangkan otak kanannya lebih ke emosionalnya. Iya. Ya. Nah, inilah gambarannya. Jadi dalam satu media iPad kita bisa merasakan 4B secara sekaligus. Ya, ada belajar, bermain, bekerja, dan dengan aplikasi yang ada di iPad tersebut. Ya, benar sekali. Nah, tujuan dari itu ya ini membangun sistem best practice perguruan tinggi raja menggunakan metode e-learning untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu pengembangan sistem pembelajaran yang sudah ada perguruan tinggi menggunakan metode e-learning sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan teknologi ICT untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu yang terakhir, mengimplementasikan best practice pendidikan tinggi menggunakan metode e-learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lulusan citizen yang berkompeten dan berdaya saing tinggi.
Nah, ini ada aplikasi pendukung. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan belajar atau kuliah kita masih menggunakan buku ya. Ya, Kita masih masih bawa bawa buku dan kalau misalkan dengan iLearning ini kita kan menggunakan iPad. Itu ada aplikasi apa nih Kak Ada Iwan? aplikasi namanya iBooks. Jadi kita belajar ke kampus nggak perlu namanya bawa buku. Berat-beratin tas, kita pegang bawahnya. Iya. Keren sekali ya. Lalu jadwal biasanya kita kalau misalkan nyimpen jadwal supaya hilang-hilangan, kalau misalkan di iPad ada apa kan Ya ampun. Kalau di iPad tuh ada namanya in-class apps untuk pembuatan schedule atau jadwal. Dan kita biasanya kalau kuis itu kita masih menggunakan kertas dan masih oret-oretan. Kalau misalkan di iLearning ini kita menggunakan apa? Kalau iDo ada yang namanya iDo atau nama panjangnya adalah iLearning Education. Jadi kita melaksanakan ujian bisa di iDo ini tanpa menggunakan kertas. Jadi lebih paperless, pengurangan penggunaan kertas. Jadi kita lebih cinta lingkungan, cintalah go green with Raharja. Jadi dengan iLearning ini itu membuat segalanya itu lebih mudah ya, lebih betul. simpel kayak Nah, ini ada tampilan iBooks ya. Tampilannya seperti rak buku dan itu ada materi-materi juga seperti buku. Jadi kita kalau misalkan cari materi, cari pelajaran atau apa, itu udah lebih mudah dicarinya, lebih rapi juga peletakannya ya kayak Irwan ya. Dilihatnya pun lebih enak, Iya. estetikanya lebih dapet. Iya, terus apanya lagi kayak Irwan? Kalau saya sih yes. Next. Nah, one phone, one iPad. Jadi kalau misalkan anak iLearning ini, mahasiswa iLearning, itu dia mendapatkan satu iPad. Satu mahasiswa mendapatkan satu iPad. Karena iPad ini sebagai media pembelajarannya mahasiswa itu. Jadi apa-apa pakai iPad. Gitu. Ya itulah kenapa dinamakan one phone, one iPad. Itu alasannya. Itu dikasih gratis. Gratis untuk Ya, mahasiswa untuk iLearning. mahasiswa learning. Nah, mahasiswa learning juga diberi pelatihan. Nah, pelatihan buat mahasiswa learning itu ada pelatihan namanya ada HOT, Jadi, AHA Asia dan Satria. Nah, ini dinamakan pelatihan RIJP. Itu buat mahasiswa learning pemula ya. Jadi biasanya pelatihan itu dia menerangkan tentang cara penggunaan iPad. Pertama-tama cara penggunaan iPad-nya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di iPad. Pokoknya belajar tentang iPad supaya kita bisa memakai iPad. Ya. Nah, bukan cuma mahasiswanya nih kasih training, tapi dosennya pun ada trainingnya. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa iLearning itu diajar oleh dosen-dosen yang sudah mempunyai pengalaman atau lulus training ini. Di perguruan tinggi raja ini adalah CCIT, kedua AI, WBS, BI, WJD, dan terakhir MAFID. Itu ya Copy Broadcasting ada MAFID. Ya, kalau ini seperti plus, wah plusnya itu apa? Itu perbedaannya apa ya Iwan? Nah, tentu pasti ada pertanyaan kan, apa sih bedanya iLearning dan iLearning Plus? Mari kita lihat roadmap-nya dulu. Nah, Ini ada roadmap iLearning Plus-nya. Itu pertama kita dari penetapan Rensa, ya kan ditetapin di Rensa rencana strategi perguruan tinggi raja ini. lalu dilakukan persiapan bahan ajar. Ya setelah persiapan bahan ajar ada IDU pilot IDU ya pilot. mungkin bahan ajar itu dimasukkan ke tadi IDU ya. Yang lalu menyebar informasi yang disebarkan oleh sini namanya iRangers. Inilah tim dari marketing perguruan tinggi Raharja. Ya dia punya nama sendiri yaitu Nama namanya sendiri namanya iRangers. iRangers. Lalu setelah itu ada namanya pelatihan ICM dan RIJP. Wah itu ya. Ya, jadi sebelum melakukan pembelajaran iLearning itu dilakukan dulu trainingnya Training, ya. antara dosennya dan juga mahasiswanya. Ya, benar. Setelah lakukan training, barulah dilaksanakannya perkuliahan iLearning Learning itu. Plus. Tapi
tidak hanya berhenti di situ, Ya. kan, ya. Ternyata kita juga harus ada continuous improvement ya. Apa namanya? Perbaikan secara terus menerus. Jadi waktu sudah dilakukan terus dilakukan pengembangannya jika menjadi lebih baik. Nah, ini dia. Who are you? Wah. Who are you? Siapa kamu? Mau kamu misalkan di sini ada housewife, dia tuh udah sibuk mengurus rumah tangga, jadi mereka berpikiran itu nggak ada waktu untuk kuliah, ya kan? Mereka sangat sibuk sekali, ada mekanik mungkin, ya kan? Kalau misalnya bekerja di luar ada yang shift-shiftan, mereka tuh bisa mereka sulit untuk mengatur jadwal kuliah, kadang suka bentrok dengan jam kerjanya kayak gitu. Ini adalah latar belakang mereka. Jadi mereka berpikiran itu, aduh udah capek banget kerja dan nggak mungkin lah untuk kuliah kayak gitu kan, nggak ada waktu untuk kuliah, itu mereka berpikiran seperti itu. Next. Nah di sini iLearning Plus itu dia ingin memecahkan permasalahan tadi ya Irwan ya. Ya. Karena mereka berpikiran nggak ada waktu atau mereka pikiran capek, tapi dengan iLearning Plus ini mau siang mau malam itu kita bisa ya, bisa menjalani perkuliahan iLearning Plus ini. Dan kapanpun, dimanapun iLearning bisa dilaksanakan. Ya, lagi liburan di pantai, ya, lagi hangout di mall, atau hobi jalan bisa dilakukan mana-mana, di mall, di kafe. Bisa sekalian belajar ya, bisa sekalian kuliah ini dengan iLearning Plus. Bisa dilaksanakan dimanapun. Siapapun bisa mengikuti perkuliahan iLearning Plus ini. Mau sesibuk apapun, mau dia sebagai apapun, siapapun dia, misalnya juga ada businessman, mungkin dia super sibuk ya, ada mungkin dia programmer atau siapapun bisa mengikuti perkuliahan iLearning Plus. Next. Nah ini ada kajian kurikulum untuk iLearning Plus ini. Itu apa saja Pak Irwan? Kajian kurikulum ini diambil dari Computing Curricula tahun 2005. Di situ ada berbagai jurusan. Datanya kalau kita ngambil yang Computer System itu lebih mengarah ke teori. Lalu situ lihat IS atau Informasi System yang lebih mengarah ke application-nya. Ada juga CA, SE, dan IT. Nah, kalau IT ini dia lebih ke application-nya. Dan di sini mungkin saya ingin menjelaskan sedikit bahwa pada saat kita mempelajari komputer ya, terjun ke ke bidang komputer, kita ambil jurusan misalkan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Contoh kalau misalkan kita ingin mempelajari IT, itu ternyata IT itu beda tersendiri ya. Kalau ke kanan ya, itu lebih ke aplikasi ya, penerapannya. Kalau ke kiri itu lebih ke teoritis. Nah, kalau ke atas itu lebih ke organisasi. Kalau ke bawah itu lebih ke komputer hardware. Nah, di komputer yang namanya misalkan sistem informasi, berarti segmennya adalah yang biru muda di situ. Itu information system. Jadi lebih ke organisasi ya, mempelajari dari sisi organisasi sampai lebih ke aplikatifnya itu lebih besar. Nah, kalau misalkan TI, teknik informatika, itu kalau di luar negeri namanya computer science ya. Ya, itu di CS. Nah, itu yang biru tua. Kemudian kalau yang IT ya, orang ada yang menyebut IT ya, information technology. Tapi itu salah satu blok tersendiri ya. Jadi penerapannya adalah lebih ke aplikatif. Nah, di situ. Kemudian kalau computer engineer ya, kita lihat di sini blok yang merah muda. Ini lebih ke ke komputer hardware. Jadi mendekati ke salah satu konsentrasi ke kalau di komputer itu namanya jurusan sistem komputer. Yang mungkin penjelasan singkat. Ada kerja kurikulumnya, lihat tadi satu kurikulum, ada 17 tadi jurus.
Dan di sini iLearning Plus ini adalah tampilan IDU-nya ya kayak Iwan Iya, tadi dan dijelasin. dari awal kan kita sudah tadi membahas IDU. Nah ini adalah tampilan dari IDU. IDU sendiri ada assignment. Assignment itu biasanya berisi apa Kak Irwan? Assignment itu berisi tugas-tugas yang diberikan dari dosen ke mahasiswanya. Ya benar. Di situ juga tertera maksimal berapa kali kita submit tugas. Juga jika kita sudah submit tugas itu terchecklist status kita, bisa lihat situ. Ya terus tidak hanya itu ya. Iya. Ternyata dari di IDU ini kalau misalnya kita sudah dikasih tugas oleh dosen dan Iya. kita di reminder ya, Iya. reminder by By email, email. by email. Jadi kita diingatkan kalau tugasnya itu kalau misalkan sudah mau hampir due ya, udah mau batas akhir pengumpulannya kayak gitu. Kita suka di reminder, diingatkan, udah ada Edu Pilot iLearning Plus. Mungkin bisa dijelasin oleh Pak Yusuf. Pilot ini adalah salah satu yang ingin kita coba capai ya nanti. Jadi ini belum launching ya sebenarnya iLearning Plus ini. Jadi nanti pada saat pembelajaran berlangsung, jadi bagaimana adanya standarisasi, ya kemudian bagaimana kualitas cek untuk misalkan perkuliahan, kemudian adanya misalkan quality assurance, ya untuk menjamin bagaimana pembelajaran di iLearning Plus ini bisa berjalan sesuai dengan standar. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Ini benar. Nah, ngomong-ngomong tentang kehadirannya bagaimana nih ya kalau misalkan ternyata ada perbedaan kehadiran ya Iya, antara ada iLearning dan iLearning iLearning Plus. Nah, Plus. kalau misalkan di iLearning itu ternyata lebih banyak persentasenya di onsite Onsite class. class. Ya, berarti kita harus duduk di kelas itu Lebih banyak. ya lebih banyak ya daripada di luar Sedangkan kelas. kegiatan di luarnya kelas. 20%. Hanya 20%. Terus bagaimana dengan di Nah. iLearning Plus? Tapi kalau di iLearning Plus itu justru kebalikannya dari iLearning. Kalau di iLearning itu 80% di dalam kelas, iLearning Plus itu kita melakukan kegiatan pelajaran di luar kelas 80%. Jadi kita lebih banyak belajar di luar daripada di dalam kelas. Itu cocok banget nih untuk yang mau kuliah Iya. sambil kerja. Sambil kerja. Kayak gitu. Jadi mungkin di kelas itu 20% mungkin hanya sekali atau dua Dua kali pertemuan tatap saja. kelas saja. Ya. Nah, ini ada pencatatan kehadiran Di dengan IDU. attendance di IDU. Ternyata di IDU juga ada pencatatan kehadirannya Iya. juga ya. Data kehadirannya seperti ini. Ini jadi bisa ketahuan ya mana yang telat, mana yang datang lebih awal, Mana yang dan tidak hadir. tidak hadir. Tercatat semua di IDU. Nah, ada poin dianggap sebagai kehadiran pada perkuliahan iLearning Plus itu bagaimana Kak Iwan? Ya, di sini ada beberapa poin yang dianggap sebagai kehadiran pada perkuliahan iLearning Plus. Yang pertama adalah dalam 14 pertemuan dilakukan 2 pertemuan melalui metode diskusi dengan materi yang sedang berlangsung, dan yang menjadi penentu dari awal adalah berapa batas minimal reply yang dilakukan oleh mahasiswa iLearning Plus agar dinyatakan hadir dan mendapatkan nilai dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Lalu berikutnya, tugas yang disubmit ke dalam IDU menjadi poin kehadiran. Untuk itu, allow late submission atau pengumpulan tugas yang telat tetap juga diterima karena sebagai indikator absensi. Lalu yang terakhir, seluruh aktivitas iLearning Plus pun masih bisa dijadikan pengganti poin kehadiran. iRangers Nah, ini itu ada ternyata calon mahasiswa baru itu sebelum masuk dia diadakannya Ujian ujian seleksi online masuk. ya, ujian Dilakukan online. seleksi masuk secara online oleh bagian marketing. Nah, ini ada videonya ya, videonya. masa-masa PMB penerimaan mahasiswa baru.